Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pertidaksamaan campuran, linear, dan kuadrat dua variabel pada mata pelajaran matematika wajib kelas 10. Silakan disimak sampai selesai videonya, karena dalam video ini akan dibahas berbagai contoh dan ada beberapa latihan yang harus dikerjakan. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Definisi sistem pertidaksamaan campuran linear dan kuadrat dua variabel. Definisinya, sistem pertidaksamaan campuran linear dan kuadrat dua variabel itu melibatkan pertidaksamaan linear dan pertidaksamaan kuadrat. Jadi ada pertidaksamaan linear dua variabel dan juga ada pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Pertidaksamaan linear dua variabel, bentuk pertidaksamaan linear yang memuat dua variabel dengan pangkat tertinggi variabel tersebut adalah 1. Kemudian pertidaksamaan kuadrat dua variabel merupakan bentuk pertidaksamaan yang memuat dua variabel dengan pangkat tertinggi adalah 2. Sebagai contoh untuk pertidaksamaan linear dua variabel, yakni x ditambah y kurang dari sama dengan 4, 3x min y kurang dari sama dengan 24. Kemudian contoh pertidaksamaan kuadrat dua variabel, yakni x kuadrat ditambah y kurang dari sama dengan 34, x kuadrat min 5y kurang dari sama dengan 34. Kemudian kita masuk kepada bentuk umum sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel. Bentuk umumnya seperti ini, ya. Ada pertidaksamaan kuadrat dua variabel dan ada pertidaksamaan linear dua variabel. Dengan A, B, C, P, Q anggota daripada himpunan bilangan real, dan A tidak sama dengan 0 dan P tidak sama dengan 0. Nah, selain tanda ketidaksamaan yang digunakan dalam bentuk umum ini, yang kurang dari ini, juga ada beberapa tanda yang biasa kita gunakan dalam bentuk umum sistem pertidaksamaan, yaitu lebih dari, kemudian kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Itu beberapa tanda ketidaksamaan dalam bentuk umum pertidaksamaan. Adapun contoh sistem pertidaksamaan linear kuadrat. Yang pertama ada y, ya, kurang dari x kuadrat min 4x, kemudian y kurang dari 2x tambah 6. Ini merupakan contoh daripada pertidaksamaan yang memuat linear, pertidaksamaan linear dan pertidaksamaan kuadrat. Kemudian yang kedua ada seperti ini, y kurang dari sama dengan 6 min x kuadrat, y kurang dari sama dengan 6. Yang ketiga ada y lebih dari x kuadrat min 5x ditambah 6, y lebih dari 6 min x. Itu 1 sampai 3 yang merupakan contoh sistem pertidaksamaan linear kuadrat. Kemudian menyelesaikan pertidaksamaan linear kuadrat. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, menggambar grafik y sama dengan ax kuadrat tambah bx ditambah c pada bilangan kartesius lengkap dengan sumbu x dan sumbu y-nya. Jadi yang pertama ini kita akan menggambar grafik pertidaksamaan kuadratnya, ya. Kemudian yang kedua, menggambar grafik y sama dengan px ditambah q dengan menentukan titik potong dengan sumbu x dan sumbu y. Jadi yang kedua ini kita akan menggambar grafik daripada pertidaksamaan linearnya. Yang ketiga, menentukan titik potong kedua grafik, yaitu bila ada. Kemudian yang keempat, gunakan titik uji untuk menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan yang diminta. Kemudian, arsirlah masing-masing himpunan penyelesaian grafik tersebut. Yang kelima, daerah himpunan penyelesaian atau biasa kita singkat DHP. Sistem pertidaksamaan adalah daerah yang mendapatkan dua kali arsiran secara bersama-sama. Baik, kita masuk kepada contoh. Yang pertama ada gambarlah
kedua pertidaksamaan berikut dalam satu sistem koordinat kartesius, kemudian tentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Ini ada contoh, Y kurang dari sama dengan 4 min X kuadrat, kemudian Y kurang dari sama dengan 1 min 2X. Kita akan nanti gambarkan pada bidang kartesius, ya, pada bidang kartesius, dan kita akan mendapatkan daerah himpunan penyelesaiannya. Baik, langkah pertama adalah kita mau menggambar grafik Y sama dengan 4 min X kuadrat. Nah, yang pertama, ya, karena nilai A-nya sama dengan negatif 1, ya, kita lihat dari koefisien daripada persamaan ini, ya. Jadi ini kita bisa tentukan A-nya negatif 1, B-nya sama dengan 0, dan C-nya sama dengan 4, ya. Nah, maka grafiknya nanti ini akan terbuka ke bawah. Ingat, ya, kalau dia negatif, A-nya negatif, itu akan grafiknya itu nanti akan terbuka ke bawah. Kita nanti gambarkan di bidang kartesius. Nah, selanjutnya kita menentukan titik potong. Jadi kita menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita masukkan persamaannya terlebih dahulu. Y sama dengan 4 min X kuadrat. Nah, di sini saya akan mau gambarkan dalam bentuk tabel supaya lebih mudah. Nah, ketika X-nya 0, jadi ketika X-nya 0, kita ganti X di sini menjadi 0. Untuk X sama dengan 0, maka Y sama dengan 4 min 0 pangkat 2. Y sama dengan, tentu nilainya adalah 4, Y-nya 4. Sekarang untuk Y-nya 0, berarti kalau, ya, untuk Y sama dengan 0, maka Y sama dengan 4 min X kuadrat. Y-nya 0 itu kita ganti 4 min X kuadrat. Ini menjadi, kita bisa pindah ruaskan jadi X kuadrat min 4 sama dengan 0. Kita faktorkan, ya. Jadi ini kita cari, ya, berapa dikali berapa, itu hasilnya adalah negatif 4, dan jika dijumlah hasilnya adalah 0, ya, karena nilai B-nya di sini 0. Nah, ini kita dapat 2 min 2 dikali dengan 2 hasilnya adalah negatif 4, min 2 ditambah 2 hasilnya adalah 0. Sehingga kita bisa tulis di sini X-nya min 2, X-nya plus 2 sama dengan 0. Sehingga kita bisa dapat X-nya min 2 sama dengan 0, X sama dengan 2. Atau X plus 2 sama dengan 0, X sama dengan min 2. Jadi, untuk Y-nya 0, maka X-nya itu nilainya adalah negatif 2 dan 2. Seperti itu untuk menentukan titik potong. Nah, selanjutnya saya tulis di sini, ya, menentukan titik puncak. Jadi menentukan titik puncak atau titik baliknya X, Y. Nah, saya masukkan dulu untuk rumus daripada X itu min B per 2A. Sehingga di sini min B itu adalah min 0 per 2 dikali A, 2 dikali min 1, sehingga nilainya adalah 0. Min 0 per 2 kali negatif 1, itu hasilnya adalah 0. Selanjutnya untuk Y rumus titik puncaknya itu min B kuadrat min 4 AC per 4 kali A. Kita masukkan min B kuadrat min 0 pangkat 2 min 4 dikali A-nya negatif 1, C-nya 4, ya, per 4A, berarti 4 kali negatif 1.
Sehingga kita bisa dapat min 0 pangkat 2 itu 0, kurang 4 kali negatif 1 negatif 4 dikali dengan 4, 16 per 4 kali negatif 1. Jadi ini hasilnya adalah 4. Sehingga titik puncaknya X, Y nya itu menjadi 0,4. Maka grafik yang untuk langkah pertama ini Y sama dengan 4X kuadrat itu menjadi kurang lebih gambarnya seperti ini, di mana X-nya 2 dan X-nya min 2, kemudian titik puncaknya ada di 4,0. Nah, seperti itu untuk langkah yang pertama. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang kedua. Langkah 2, menggambar grafik Y sama dengan 1 min 2X. Nah, yang ini kita tentukan titik potongnya. Kita menentukan titik potong daripada Y sama dengan 1 min 2X. Untuk lebih mudahnya kita buat kotak-kotak. Untuk X-nya 0, ketika untuk X-nya 0, maka Y sama dengan 1 min 2 dikali 0. Maka Y sama dengan, nilainya adalah 1. Kemudian untuk Y-nya sama dengan 0, maka 0 sama dengan 1 min 2X. Ini saya pindah ruaskan min 2X-nya menjadi 2X sama dengan 1, X sama dengan 1/2. Maka dari itu ketika Y-nya 0, maka X-nya menjadi 1/2. Nanti ini kita akan gambarkan ke dalam bidang kartesius. Maka gambar grafiknya akan menjadi seperti ini. Jadi kita bisa dapat nilainya 1, kemudian X-nya adalah 1/2. Sehingga ini menjadi grafiknya akan seperti ini. Kemudian langkah ketiga, kita mau menentukan tipe kedua grafik. Kita menentukan tipe kedua grafik, maka dari itu persamaannya kita masukkannya, kita gabung. Karena kita akan menentukan titik potongnya untuk kedua grafik. Sehingga 4 min X pangkat 2 sama dengan 1 min 2X. Nah, karena nilai X kuadrat di sini negatif, saya mau pindah ruaskan ke kanan, sehingga ruas kirinya ini sama dengan 0. Kemudian ruas kanannya ini kita pindahkan semua ruas kiri ke kanan. Jadi X pangkat 2, kemudian min 2X. Kemudian min 4 tambah 1, sehingga X kuadrat min 2X min 3. Nah, kita faktorkan kita faktorkan untuk menentukan nilai X-nya. Kita faktorkan, kita cari sama seperti tadi. Untuk memfaktorkan suatu persamaan kuadrat, kita cari perkalian yang jika dikali hasilnya adalah negatif 3, dan jika dijumlah hasilnya adalah negatif 2. Jadi nilai yang jika dikali hasilnya negatif 3, yakni negatif 3 dikali dengan 1, dan negatif 3 ditambah dengan 1. Sehingga kita bisa tulis di sini X-nya min 3, X-nya plus 1. Sehingga X min 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. Atau X plus 1 sama dengan 0, X sama dengan negatif 1.
Nah, kemudian tidak sampai di sini, kita substitusikan, ya. Kita substitusi nilai X sama dengan 3, ya. Dan X min 1 ke salah satu persamaan yang kita peroleh, ya. Misal di sini saya mau masukkan ke persamaan kuadratnya. Ya, saya masukkan ke 4 min X pangkat 2. Sehingga ya, untuk X sama dengan 3, maka ya 4 min ya, 3 pangkat 2, ya, itu sama dengan negatif 5. Kemudian untuk X sama dengan negatif 1, itu menjadi 4 min dalam kurung min 1 pangkat 2. Ini menjadi 3. Jadi hasilnya adalah 3. Nah, tentu titik potong yang diperoleh di sini ada X, komanya berarti min 1,3. Di sini min 1,3. Ini merupakan titik potong yang pertama. Min 5,3 ini di luar daripada daerah yang ada pada grafik ini, ya. Jadi titik potongnya ada di min 1,3 dan min 5,3. Langkah keempat itu menentukan daerah himpunan penyelesaian dengan menguji sembarang titik. Dalam hal ini saya akan uji titik 0,0. Artinya apa? X-nya 0, Y-nya 0. Ke sistem pertidaksamaan, ya. Jadi kita uji 0,0 ini ke sistem pertidaksamaan ini. Kita masukkan sistem pertidaksamaan kuadrat yang pertama. Y kurang dari sama dengan 4 min X pangkat 2. Dan Y lebih dari 1 min 2X. Kita ganti Y-nya dengan 0. Kurang dari sama dengan 4 min 0 pangkat 2. Sehingga 0 kurang dari sama dengan 4. Nah, pernyataan ini 0 kurang dari sama dengan 4 itu pernyataan yang benar. Nah, ketika benar, maka daerah arsirannya itu mendekati 0,0 yang berada di 0,0. Tapi kalau dia salah, dia akan menjauhi titik 0,0. Karena ini pernyataan yang benar, maka grafik kurva daripada pertidaksamaan kuadrat ini itu mendekati 0,0. Di daerah arsirannya berada di antara ini atau mendekati titik 0,0. Nah, kemudian untuk pertidaksamaan linear, ya, kita ganti Y-nya 0 lebih dari 1 min 2 dikali 0. Sehingga 0 lebih dari 1 dikurang 2 kali 0. Ini hasilnya adalah 1. 0 lebih dari 1. Nah, ini pernyataan yang salah. Maka daerah arsirannya itu menjauhi 0,0 di sini, ya. Daerah arsirannya berada menjauhi titik 0,0. Langkah kelima, kita bisa menentukan DHP-nya, ya, dengan melihat grafik, ya, yang mana daerah arsiran yang kena 2 kali itulah merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Maka dari grafik ini bisa kita lihat daerah himpunan penyelesaiannya berada di sini, ya, yang kena arsiran 2 kali. Seperti itu untuk penyelesaian soal daripada pertidaksamaan linear kuadrat. Nah, kemudian di sini ada latihan buat adik-adik di rumah. Silakan dikerjakan. Yang bunyi soalnya, gambarlah kedua pertidaksamaan berikut dalam satu sistem koordinat kartesius. Kemudian tentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah,
Ada soalnya seperti ini, Y lebih dari sama dengan X kuadrat ditambah 3 dan Y kurang dari sama dengan 4. Nah, seperti itu latihannya, dan silakan dikerjakan sesuai dengan pembahasan yang saya berikan. Nah, terima kasih sudah simak dan nonton videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat dan semua penjelasan dipahami. Dan tetap semangat dalam belajar, jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.